Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Meilani Nurhadianti, kelas 11 TKJ 2, akan mempresentasikan tugas TLJ bab 4 yang berjudul Bagan dan Konsep Kerja Server Soft Switch berkaitan dengan PBX. Pengertian PBX. PBX atau Prepaid Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas atau untuk publik. Ini gambar contohnya. PBX atau Prepaid Branch Exchange sebagai perangkat keras elektronik telekomunikasi yang berfungsi sebagai pembagi atau pengatur antara bagian internal atau extension to extension dengan eksternal atau outgoing and incoming. Secara umum, PBX berperan sebagai penyedia layanan telepon dan yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas atau publik. Keuntungan utama dengan sistem PBX adalah penghematan biaya pada panggilan telepon internal dan menghindari tabrakan atau collision jaringan telepon internal dalam suatu perusahaan. PBX disimulasikan dan kemudian dikenang dengan sistem Centrec pada tahun 1960, di mana Centrec melayani fitur-fitur serupa PBX yang berasal dari pusat jaringan telepon. Pada PBX sering diganti namanya menjadi PMBX atau Prepaid Manual Branch Exchange karena membutuhkan kinerja manusia guna menukar setiap kabel telepon dari penelpon menuju penerima di sebuah papan komputer. B. Sejarah PBX. Istilah PBX pertama kali diterapkan ketika pergantian jaringan ke operator dalam perusahaan dilakukan. Sekarang ini, istilah PBX sudah dikenal luas. Istilah PBX sudah digunakan untuk menggambarkan layanan telepon sistem in-house baik untuk cakupan prepaid area, penyebaran yang lebih luas, ataupun pertukaran jaringan telepon lainnya. Sejarah tahun 1990-an, terdapat dua perkembangan signifikan yang menyebabkan munculnya jenis baru sistem PBX. Fungsi PBX. 1. Membuat koneksi atau sirkuit atau menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju. 2. Menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon, yaitu dengan menyalurkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. 3. Mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. 4. Menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi. Tipe PBX. 1. PABX analog. Pada PABX analog, terdapat beberapa fitur dasar yang mungkin bisa Anda temukan pada ponsel biasa, seperti menerima telepon, mematikan suara telepon, radial, dan spedial. 2. PABX digital. PABX digital merupakan sebuah sistem telepon yang bisa diatur melalui sistem antarmuka berbasis website atau komputer. 3. IP PABX atau POL PABX. Pengguna IP PABX bisa melakukan panggilan telepon atau mengalihkan panggilan telepon dengan sesama pengguna POL atau telepon biasa. 4. Hybrid PABX. Hybrid PABX merupakan PABX yang mendukung dua teknologi sekaligus, yaitu analog dan digital. Proses kerja PBX Server Soft Switch. Fungsi IP PBX mirip dengan cara kerja proxy server. Sebuah software, contohnya Softphone, mendaftar ke IP PBX dan IP PBX memiliki daftar semua telepon seluler sesuai SIP. Mereka berhubungan dengan rute jaringan internal dan menggunakan gateway vault.
Faktor lainnya yang turut melahirkan sistem PBX adalah ide fokus pada kompetensi inti, sebab layanan PBX cenderung mengalami kesulitan jika diterapkan untuk mengatur perusahaan kecil karena tidak memiliki kompetensi inti dalam penanganan telepon di dalam perusahaan. Kebutuhan bagian komunikasi PBX dan server soft switch. 1. Media Gateway Controller atau MGC atau call agent. MGC atau call agent adalah elemen utama soft switch berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi. 2. Signaling Gateway atau disingkat SG. Signaling Gateway menciptakan suatu jembatan antar jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. 3. Media Gateway atau MG. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Media gateway dibedakan menjadi trunk gateway dan access gateway. 4. Media server. Media server melaksanakan fungsinya yakni untuk memperkaya soft switch dengan kemampuan media. Jika diperlukan, ini akan mendukung digital signal processing atau DSP. 4. Feature server. Feature server digunakan untuk menyediakan fasilitas atau layanan seperti billing, multi-party conferencing, dan lainnya. 6. Operating Support System atau OSS. Operating Support System atau OSS adalah elemen jaringan yang berfungsi untuk mendukung operasi dan pemeliharaan jaringan seperti manajemen jaringan, provisioning, billing, monitoring, statistik, dan lainnya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar kami tetap berkarya.